Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermakna. Baiklah, pada pertemuan kita pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penggolongan polimer. Ada beberapa penggolongan polimer. Jadi polimer ini digolongkan berdasarkan beberapa yang pertama itu dari asalnya, dari mana asalnya polimer. Yang kedua jenis monomer pembentuk, yang ketiga sifat dan kegunaan. Jadi pada kesempatan ini salah tujuan pembelajaran kita itu mungkin ada 4 Jadi ada penggolongan polimer berdasarkan asalnya, jenis monomernya, sifatnya, dan kegunaan dari polimer itu sendiri. Yang pertama berdasarkan asalnya. Kalau berdasarkan asalnya itu menjadi 2 Ada polimer alam dan ada polimer sintesis. Kalau polimer alam berasal dari alamiah baik pada tumbuhan maupun hewani. Kemudian sintesis. Dari kata sintesis berarti buatan polimer yang dibuat. Dia dibuat itu melalui di lab di laboratorium oleh para ahli kimia. Nah, kita masuk pada polimer alam. Jadi yang tersedia di alam itu dia terbentuk secara alami. Contohnya itu karet alam. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi karet alam. Jadi biasa di pohon karet itu kita mengambil getahnya. Nah, itu namanya polyisoprena strukturnya ini polyisoprena. Jadi seperti pada pekan lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana reaksi-reaksi adisi dan kondensasi. Ini salah satu polimerisasi adisi. Terbentuk. Nah, strukturnya sekian. Kemudian menjadi cheese. Jadi monomernya merupakan isoprena, kemudian polimernya adalah karet alam, which is 1,4 polyisoprena. Kita lihat lagi contoh dari Nah, ini saya lihat tadi Jadi begini dia karet alamnya Ini. Ini bahan yang digunakan untuk membuat karet Ini bahannya membuat semacam apa karet ini, jadi digunakan sebagai bahan untuk membuat karet. Tadinya rubber SBR kita biasa sebut. Jadi
Salah satu contoh lain dari polimer alam yaitu protein ya. Satu monomernya itu yang banyak di tadi tumbuhan, sekarang di hewani, di ikan, di telur, di ayam. Itu monomernya merupakan gugus amin ya, amino. Nah, ini juga bisa di jahe ya, polisakarida. Nah, ini polisakarida di umbi-umbi. Nah, merupakan glukosa ya, bukan homopolimer. Di nasi ya, karbohidrat nasi juga termasuk dari polimer, bahan dari polimer alami. Nah, kita masuk pada polimer sintesis. Polimer sintesis dibuat sebagai tiruan ya, karena kita berpikir bahwasanya kalau kita menggunakan terus ini polimer alam, maka lambat laun dia akan habis ya, sehingga para ahli itu membuat suatu polimer dengan polimer buatan ya sebagai tiruan. Contoh yang paling banyak digunakan yaitu plastik ya, plastik, karet juga, dan karet sintesis ya. Tidak ada bahan yang terbuat dari karet alam dengan karet sintesis. Itu pun dengan serat ya. Contohnya itu paling banyak digunakan itu plastik ya, plastik polietilena. Kemudian PVC itu berupa pipa ya, polivinil klorida panjangannya dari PVC. Kemudian poliprena, teflon, karet, nah ini tadi karet SBR ya, nilon yang digunakan sebagai baju, dan tetoron. Nah, itu tadi dari asalnya. Nah, sekarang dari jenis monomer pembentuk. Jadi ada dua, copopolimer dengan homopolimer. Kalau dari copopolimer tersusun dari monomer nomornya yang berbeda, jadi bisa dari 2 sampai 3 monomer. Dan dia khususnya ada seri tersusun dengan asam. Ini salah satu contohnya dacron ya, serat. Nah, dia terbentuk dari monomer asam terfluorat dan eta-dienol. Nah, salah satu contoh lain adalah polietilena, nilon, itu dia copolymer. Nah, dari namanya yang kedua adalah homopolimer. Homo berarti sama ya, dia terbentuk dari monomer yang sama. Salah contohnya itu PVC tadi ya. Jadi monomernya itu adalah ini PC, jadi vinil klorida, sehingga terbentuknya dilakukan polimerisasi, reaksi polimerisasi terbentuk PVC. Jadi reaksi sebagai berikut. Ini terpotong sini, kemudian lanjut lagi potong di sini, jadi polimer. Berdasarkan sifatnya terhadap panas, jadi ini tergantung dari suhunya ya. Dibanding thermosetting dengan thermoplas. Nah, thermosetting artinya dapat dipanaskan ya satu kali pada saat pembuatan, sehingga apabila pecah tidak dapat disambung kembali dengan pemanasan, cetak ulang dengan pemanasan. Terdiri dari
ikatan silang antar rantai sehingga terbentuk bahan yang keras dan lebih. Contohnya itu baklit, baklit dan melamin. Ini sangat kuat ya, tapi hanya dipanaskan satu kali. Kalau dia sudah dipanaskan satu kali dia pecah, itu dari suhunya. Beda dengan polimer termoplas, dia dipanaskan berulang kali, bisa melunak bila dipanaskan. Apabila dia dingin, dia mengeras kembali ya. Jadi sudah pernah lihat ya, kayak contoh pipa itu ya. Pipa dipanaskan, dia encer, dia melunak, tapi pada saat didiamkan dia mengeras kembali ya. Itu salah satu contoh dari polimer termoplas. Nah, nilai yang terakhir yaitu polimer dengan berdasarkan kegunaannya. Nah, yang pertama itu plastik ya. Plastik namanya menghasilkan bermacam-macam plastik ya. Contoh dari salah satu plastik itu polimernya polietilena. Jadi monomernya etena. Nah, bagaimana sifatnya ya? Titik lelehnya sekian, melunak dalam air panas, digunakan dalam auto-operasi pembungkus dan isolator listrik. Paling banyak digunakan yaitu jadi pembungkus ya. Yang kedua adalah polipropilena. Hampir sama dengan polietilena, hanya polietilena lebih kuat dibanding polietilena, tersusun dari propena. Nah, ini yang banyak digunakan ini. Kalau botolnya botol merek minuman ya, kemasan-kemasan teh maupun yang berbahan di dalamnya air itu banyak digunakan. Kalau tadi polietilena itu pembungkus ya, plastik resek. Nah, ini lebih kuat dia. Jadi kalau dia tadi etena, ini propena ya. Kemudian terjadi reaksi polimerisasi membentuk polipilena. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah PVC ya, yang kita bicarakan tadi itu, yaitu pipa air ya. Ya, termoplastik tadi ya. Plastik yang keras dan kaku dan mudah rusak dan dapat digunakan untuk membuat pipa, tongkat, dan pelapis lantai. Kemudian teflon. Nah, ini teflon menggunakan isolator yang baik dan mampu melumasi di asetat, tidak menempel. Yang paling banyak digunakan ini ibu-ibu ya, masaknya. Pancinya itu terbuat dari teflon. Jadi monomernya itu ini dia tetrafluoroetena CF2. Nah, terjadi polimerisasi menjadi polimer namanya teflon. Nah, ini salah satu sifat dan kegunaan teflon. Tahan terhadap zat kimia, digunakan untuk alat yang tahan terhadap bahan kimia, misalnya pelapis tangki, bahan kimia, pelapis panci, anti lengket. Selanjutnya poliesterena. Ya, kalau ini kita biasa gunakan di rumah tangga itu gelas ya, gelas minuman ringan, isolasi bisa juga isolasi untuk kemasan makanan. Isolasi ini tahan terhadap panas ya. PFA, nah ini pengurus cat, tersusun dari monomer vinil asetat. Dia merupakan pengungsinya cat. PMMA, polimer ester metil. Ini merupakan plastik bening, keras tetapi ringan sehingga digunakan untuk pengganti gelas, misalnya kaca jendela pesawat terbang. Ini sangat kuat ini ya. Dia ringan tetapi sangat kuat ya. Plastik bening. Nah. Ya, salah satu bakelit ya, yang peralatan alat listrik. Mungkin sampai di sini
pertemuan kita ada beberapa tadi tentang polimer ya, jenis-jenis dan kegunaan dari. Itu lebih jelasnya kita akan lanjut pada materi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.